Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, serta salam sehat selalu. PDD UKT-PT Bidang Penelitian oleh Ida Hadijah dari Universitas Muhammadiyah Metro. Pengembangan keilmuan dan keahlian merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Di sini saya akan coba menjelaskan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan saya sebagai dosen pada perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Metro, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di mana dalam penelitian-penelitian ini kami selalu membentuk tim dan melibatkan mahasiswa. Penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama analisis kinerja persimpangan tanpa lampu lalu lintas studi kasus persimpangan Pasar Wajipara Kabupaten Lampung Timur tahun 2014, jabatan tim sebagai anggota, sumber dana OPR Universitas Muhammadiyah Metro. Kedua, pengaruh parkir badan jalan terhadap kinerja ruas jalan tahun 2015, tim saya sebagai ketua sumber danaan OPR UM Metro. Pada tahun 2016 yaitu penelitian tentang analisis kinerja simpang tidak bersihnya studi kasus persimpangan jalan, ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi. Tim saya sebagai anggota, sumber dana, penelitian dosen permula, yaitu dari Dirjen Dikti. Yang keempat, pada tahun 2017 yaitu analisis kinerja simpang bersihnya di Penogoro, sudut Polres Kota Metro, tim saya sebagai anggota, sumber dana PDP DRPM Kemenristek Dikti. Dan di sini saya akan menyampaikan juga dengan roadmap penelitian. Sebelum roadmap penelitian saya akan menyampaikan publikasi karya ilmiah. Pada tahun 2015 dengan judul analisis kinerja simpang tanpa lampu lalu lintas, yaitu studi kasus persimpangan Pasar Wajipara Kabupaten Lampung Timur, terpublikasi pada jurnal Tapak volume 4 nomor 2 bulan Mei 2015. Link terdaftar. Kemudian pada tahun 2016 judul pengaruh parkir badan jalan terhadap kinerja ruas jalan, studi kasus Jalan Imam Bonjol Kota Metro, publikasi Jurnal Tapak volume 5 nomor 2 bulan Mei 2016. Link terdapat. Tahun 2016 dengan judul analisis kinerja simpang tidak bersinyal, studi kasus persimpangan jalan, ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kusuma, dan Jalan Inspeksi, publikasi Jurnal Tapak volume 6 nomor 1 November 2016. Link terdapat. Kemudian di tahun 2017, analisis kinerja simpang bersihnya di Penogoro, sudut Polres Kota Metro, publikasi Jurnal Tapak volume 7 nomor 1 November 2017. Link terdapat. Kemudian tahun 2020 yaitu saya menganalisis tentang daya dukung tanah dan pembebanan terhadap perusak perkerasan jalan pada ruas jalan raya Metro Tanjung Kari. Publikasi yaitu Jurnal Tapak volume 9 nomor 2 bulan Mei 2020. Kemudian juga di tahun 2020 saya beserta tim menganalisis yaitu tentang black spot dan faktor penyebab kecelakaan jalan pada Jenderal Sudirman dan Jalan Nasution Kota Metro. Publikasi Jurnal Tapak volume 10 nomor 1 November 2020. Link terdapat. Ini bentuk publikasi Tapak yang ada di Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian roadmap penelitian yang saya coba buat yaitu tentang penelitian saya sebelumnya dan akan penelitian yang akan datang. Di tahun 2014 yaitu penelitian tentang kinerja simpang tanpa lampu lalu lintas, yaitu yang keterkaitan dengan survei arus lalu lintas simpang, analisa volume lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, kinerja simpang. Nah, kemudian di tahun 2015
penelitian keterkaitan dengan pengaruh parkir badan jalan. Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu survei one street parkir, survei arus lalu lintas, survei hambatan samping, kemudian kita menganalisis durasi parkir, akumulasi parkir, kinerja ruas jalan. Maka dengan adanya parkir di badan jalan, kinerja jalan tersebut baik. Kemudian di tahun 2016, saya menganalisis atau meneliti dengan tim, yaitu tentang analisa kinerja simpang tidak bersinyal. Itu pada studi kasus persimpangan jalan ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sumbawa, Jalan Wijaya Kesuma, dan Jalan Inspeksi. Adapun survei-survei yang dilakukan yaitu survei arus lalu lintas, kemudian analisa volume lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan, serat tundaan, kemudian kita akan mengetahui kinerja simpang tidak bersinyal. Kemudian akan keluaran yang didapatkan masukan untuk pemerintah setempat atau Pemda setempat pada simpang tersebut, karena harus padat, lalu lintas padat, maka harus dibuat simpang bersinyal dengan memasang lampu atau memasang rambu-rambu. Dan di tahun 2017, ini merupakan penelitian yang fenomenal bagi saya, yaitu karena penelitian ini mendapat pendanaan, pendanaan sebenarnya dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, ini penelitian mendapat sumber pendanaan. Nah, di tahun 2016 dan 2017 ini mendapat sumber pendanaan dari PDP. Dan di tahun 2017 ini merupakan penelitian fenomenal. Menurut saya yaitu analisis kinerja simpang bersinyal di Jalan Diponegoro, sudut Polres Kota Metro. Simpang bersinyal, ini simpang bersinyal yaitu survei arus lalu lintas simpang, waktu siklus, fase survei, fase siklus, kemudian survei geometrik simpang. Kemudian kita juga menganalisa atau menganalisis volume lalu lintas, kapasitas, kemudian tundaan, jumlah kendaraan, panjang antrian, kemudian kinerja simpang bersinyal. Nah, untuk kelanjutan, kita tetap kami atau saya beserta tim ingin konsentrasi tentang manajemen lalu lintas, yaitu tentang perencanaan waktu simpang bersinyal, koordinasi simpang, desain geometrik simpang, manajemen lalu lintas di persimpangan. Ini rencana roadmap penelitian yang akan datang 2021 dan sampai 2023, yaitu penelitian tentang R&D, yaitu mencakup perencanaan waktu siklus simpang bersinyal, kemudian bagaimana koordinasi simpang-simpang yang bersinyal yang ada di Kota Metro. Sehingga hasil dari penelitian kami merupakan masukan-masukan bagi pemerintah setempat. Kemudian di tahun 2003 sampai 2025, 2023 sampai 2025, kita akan mencoba menerapkan atau penelitian tentang terapan teknologi dan eksplorasi. Nah, kemudian juga kita akan coba mendesain apakah simpang-simpang tersebut dengan kondisi badan jalan yang sedemikian rupa masih memungkinkan atau tidak, atau memang diperlukan pelebaran. Kita akan mencoba desain untuk Kota Metro agar Kota Metro lebih baik. Kemudian di tahun 2025 dan seterusnya, kami berharap dari tim atau dari Prodi Teknik Sipil, karena Prodi Teknik Sipil merupakan pusat pengetahuan bidang transportasi, khususnya kapasitas simpang dan kinerja simpang, itu untuk di wilayah Lampung ya. Jadi diharapkan pada tahun 2025 Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Metro dapat membuat produk atau sebagai pusat pengetahuan bidang transportasi, khususnya kapasitas simpang dan kinerja simpang. Kemudian dapat membuat program pusat teknologi untuk persimpangan. Ya, kemudian juga kita insya Allah akan ke sana untuk menerapkan manajemen lalu lintas di persimpangan.
Demikian gambaran roadmap penelitian yang saya sampaikan. Dan saya akan menyampaikan juga bercerita tentang penelitian yang unggulan, yaitu tentang analisis kinerja simpang di Ponorogo, sudut kota metro, sudut Polres kota metro, yaitu dengan deskripsi singkat. Arus lalu lintas yang melewati simpang sudut Polres kota metro tergolong tinggi, yaitu biasanya kendaraan roda 2, kendaraan ringan roda 4, kendaraan tidak bermotor, terutama pada jam-jam puncak pada pagi, siang, dan sore. Kemudian juga kendaraan yang terkena lampu merah itu untuk daerahnya pendekatan selatan itu amat sangat panjang, sehingga mencapai pada simpang Ki Hajar Ahmad Dahlan, yang kebetulan antara simpang sudut Polres Kota Metro dengan Ki Haji Ahmad Dahlan itu berdekatan, ya, berdekatan. Jadi mengganggu persimpangan yang ada di Jalan Ahmad Dahlan. Adapun untuk menganalisis kinerja simpang bersinyal sudut Polres Kota Metro mencakup kapasitas, panjang antrian, kemudian tundaan dengan menggunakan pendekatan NKJI. Survei-survei yang dilakukan yaitu survei geometrik, survei rambus, survei markas, survei volume lalu lintas, survei fase sinyal atau waktu siklus, waktu hijau. Dari analisis yang telah dilakukan dari tim bahwa kinerja simpang bersinyal di Ponorogo sudut kota metro yaitu sangat tergolong buruk, terutama pada jam-jam sibuk yaitu pada sore hari, karena terdapat tundaan 4 sampai 5,2 detik per SMP. Per SMP itu terjadi tundaan. Jadi harus karena tundaannya panjang, harus tidak stabil, volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kemacetan memang cukup rendah, tapi terjadi kepanjatan, kepadatan lalu lintas tinggi, pengemudi mulai merasa kemacetan durasi pendek. Alternatif atau solusi yang diberikan yaitu dari kami setelah mengadakan penelitian ini yaitu merubah waktu siklus yaitu green time untuk keempat pendekatan, yakni menjadi 21 detik untuk utara, pendekatan utara, 26 detik untuk pendekatan bagian selatan, 17 detik untuk timur, dan 20 detik untuk bagian barat. Penggunaan penelitian ini merupakan penelitian bidang transportasi khususnya simpang bersinyal. Dengan penelitian ini dapat diketahui kinerja existing simpang serta kinerja simpang koordinasi serta kinerja simpang koordinasi perencanaan. Demikian. Kemudian luaran penelitian. Luaran penelitian yang pertama, penelitian ini terpublikasi pada jurnal nasional terakreditas, kemudian juga terpublikasi pada jurnal Tapak volume 7 nomor 1 pada bulan November 2017. Penelitian-penelitian selanjutnya yaitu berencana melakukan penelitian ini ke penelitian koordinasi simpang bersinyal, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perencanaan, mendesain dan mengoptimalkan kinerja simpang bersinyal. Kemudian dapat menerapkan manajemen lalu lintas di persimpangan sebagai sumber ilmu pengetahuan sesuai dengan dokumen yang saya ajukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Terima kasih.